Kita akan bahas tentang XRP. Apa itu XRP dan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana prospek ke depannya. XRP merupakan cryptocurrency buatan Ripple dan intinya, simpelnya ada perusahaan namanya Ripple. Dia pengen buat sebuah sistem yang bisa memudahkan orang buat transfer uang antar negara. Selama ini so far, di dunia ini kalau kita mau transfer dari Indonesia ke Malaysia, Indonesia ke Amerika, ataupun ke negara manapun, kita menggunakan yang namanya sistem SWIFT. SWIFT ini merupakan sistem yang diciptakan di tahun abad 20-an yang bisa ngebuat kita transfer antar negara, transfer antar currency. Masalahnya, SWIFT ini bener-bener jadul banget. SWIFT ini butuh waktu 2-3 hari buat nyampein duit gua ke orang Amerika. Terlalu lama. Dan masalahnya juga, kalau gua transfer duit pakai SWIFT dan salah nomor rekeningnya, itu duitnya bakal dibalikin 2-3 hari juga, dan biaya transfernya akan angus, dan transfernya itu nggak kecil loh, sekitar 25 USD. Jadi ribet banget. Kalau transfer antar bank di Indonesia itu kan jelas, begitu gue mau transfer nomornya akan dikonfirm dulu. Tapi kalau SWIFT antar negara, nomornya itu akan dikonfirm nanti setelah transfer. Jadi kalau salah ya duitnya akan angus tuh, si duit biayanya 25 USD. Udah lama, mahal, dan benar-benar nggak convenient. Intinya sistem SWIFT itu sampah. Dan Ripple ini pengen solve masalah ini dengan bikin sistemnya sendiri. So Ripple sells a blockchain technology to banks and payment providers and other financial institutions to do real-time settlement between banks. Jadi Ripple membuat yang namanya RippleNet. RippleNet ini merupakan sistem yang digunakan oleh bank-bank dan sudah digunakan sekarang, ini bukan hayalan, sudah digunakan untuk memudahkan transfer antar bank, antar negara. Tapi tadi yang semua gue omongin itu merupakan Ripple-nya, itu bukan XRP-nya. Nah, XRP sendiri merupakan cryptocurrency koin yang diciptakan oleh Ripple. Lo bisa menggunakan RippleNet tadi tanpa XRP. Jadi emang ada dua hal yang berbeda nih. Jangan disamakan Ripple dan juga XRP karena dua-duanya meskipun berhubungan tapi berbeda. Simpelnya Ripple bisa berdiri sendiri tanpa XRP, tapi XRP nggak bisa berdiri tanpa Ripple. XRP ini apa? XRP ini merupakan koin yang diciptakan yang ditujukan sebagai namanya bridge currency. Artinya apa? Artinya currency yang menjadi jembatan kalau lu transfer beda currency. Jadi kalau gue mau transfer uang Indonesia, rupiah ke Malaysia, tentu nggak butuh bridge currency. Kenapa? Karena di bank-bank Indonesia kita pasti bisa nukerin rupiah to ringgit karena demand-nya ada. Tapi kalau gue mau pergi ke Madagaskar, gue nggak bakal bisa nukerin rupiah gue langsung ke namanya Malagasy Ari-Ari. Gue nggak bisa. Kenapa? Karena nggak akan ada bank di Indonesia yang punya stok Malagasy Ari-Ari karena nggak ada demand-nya. Terus gimana caranya? Kalau gue mau pergi ke Madagaskar, gue harus menukarkan rupiah gue ke US dollar dan gue bawa ke Madagaskar. Begitu sampai sana akan gue tukarkan US dollarnya ke Malagasy Ari-Ari. Ini merupakan sebuah sistem yang benar-benar tidak efisien. Kenapa? Karena ya buang-buang duit. Karena lo akan kena fee double, kena fee nuker rupiah ke dolar, terus nuker dolarnya ke Malagasy Ari-Ari. Ini merupakan masalah yang mau di-solve sama XRP-nya. XRP pengen menjadi US dollar. US dollar selama ini merupakan bridge currency antar negara. XRP ingin menjadi pengganti US dollar. Itu kenapa kalau kita lihat di majalah Ekonomis tahun 1988 itu ada burung phoenix yang nginjak-injak US dollar. Itu karena memang XRP ini konspirasinya ingin menghancurkan hegemoni US dollar sebagai the next bridge currency dunia. Lah terus sama aja, apa bedanya pakai XRP ataupun dolar? Kan sama-sama bridge currency. Apa bedanya? Beda banget. Kalau lu transfer uang pakai XRP itu fee-nya bener-bener super murah sampai hampir gratis. Beda sama pakai US dollar. Tuker, kena potong-potong terlalu mahal. XRP hampir gratis. Bisa dibilang gratis dan cepat. Lo bisa aja menggunakan sistem RippleNet tukar-tukar duit dengan duit fiat. Bisa aja karena Ripple bikin RippleNet buat semuanya. Tapi kalau lo mau menggunakan RippleNet dengan maksimal, lo butuh XRP. Karena XRP merupakan secret sauce dari RippleNet. XRP merupakan currency yang fee-nya benar-benar kecil dan juga sangat cepat. Nggak usah dibandingkan dengan sistem SWIFT sekarang. Bahkan kalau lo bandingkan dengan Bitcoin sekalipun, bedanya itu langit bumi. Jadi lo bayangin, pertama murah, kedua cepat, bahkan bukan murah tapi gratis. Ketiga, dolar pasti hancur. Dolar di 2030-an pasti hancur. Itu merupakan sebuah takdir yang tidak mungkin terelakkan, inevitable. Dan siapa yang gantiin dolar? XRP merupakan salah satu kandidat pengganti US dollar. Karena bahkan sejak tahun 88, majalah The Economist sudah memberikan gambar ada burung phoenix yang menghancurkan dolar. Dan apa kalau tahu bahwa majalah The Economist merupakan majalah yang diinvest oleh Yang Mulia Tuan Besar Rothschild? Blockchain inti simpelnya adalah sistem yang ngebuat transaksi menjadi tidak mungkin dihack,
menjadi tidak mungkin fraud. Karena dalam blockchain saat terjadi perubahan transaksi, hal tersebut akan diverifikasi oleh semua komputer yang jadi validator. Jadi kalau lo mau curangin sistem blockchain, lo harus mencurangi semua validator yang ada di dunia dengan waktu bersamaan. Yang artinya impossible. Kenapa? Karena lo nggak mungkin bisa curangin semua validator yang ada di sistem blockchain. Karena lo nggak akan tahu mereka siapa. Yang ada cuman alamat addressnya aja. Itu pun bukan alamat rumah, tapi alamat walletnya. Jadi lo nggak akan bisa tahu siapa yang jadi validator di blockchainnya Bitcoin. Dan yang makin nggak mungkin, lo nggak mungkin curangin mereka dalam waktu bersamaan. Tahu satu pun nggak bisa. Kalau di bank lo itu mau curangin sistemnya, itu bisa aja jika lo merupakan si banknya, karena si bank yang own the system, karena si bank merupakan the sole validator yang ada di sistemnya. Sementara di blockchain tidak. Di blockchain validatornya merupakan anonymous yang tersebar di seluruh negara yang lo nggak tahu mereka siapa. Bayangkan di bank mereka itu own the system, mereka itu own the absolute power, mereka menjadi the only validator. Kalau mereka mau korup bisa-bisa aja, karena absolute power absolutely korup. Di tahun 2020 tiba-tiba The Fed cetak uang modal dengkul. Di 2008 mereka juga cetak uang modal dengkul untuk nyelamatin banyak bank-bank dan asuransi yang bermasalah. Itu kan merugikan banyak orang, karena dengan mereka cetak uang modal dengkul, mereka itu bikin inflasi harga-harga. Masalahnya, uang di rekening gua itu tidak bertambah, uang gua tetap sama aja. Tapi karena mereka cetak uang modal dengkul, uang gue yang tadinya bisa beli Ferrari jadi cuman bisa beli CR-V. Itu merupakan perampokan terbrutal sepanjang masa. Uangnya sih nggak hilang, tapi daya belinya turun. Tadinya gue makan kornet, sekarang gue makan telur. Ini merupakan perampokan yang sangat berpendidikan. Inti poin blockchain, mereka itu desentralisasi validator. Jadi kalau ada pihak yang mau bikin fraud, cetak uang modal dengkul, itu nggak akan berhasil kecuali semua validator sekongkol bersamaan melakukan fraud, yang which is tidak mungkin karena validator pun tidak saling kenal dan terlalu banyak juga, so impossible. Yang aneh dari XRP adalah validatornya itu nggak kayak di blockchain Bitcoin. Di XRP validatornya itu tidak dibayar, alias nggak ada rewardnya. Ini aneh banget. Siapa pula orang yang mau ngabisin listrik buat jadi validator kalau nggak ada bayarannya? Yang jadi validator di blockchain XRP, di blockchain Ripple, cuman 150-an komputer. Aneh kan? Kalah jauh banget sama blockchain lain, dan ini ngebuat kita jadi ragu. Kenapa XRP ini nggak kayak yang lain?